Pasca penyerangan sejumlah warga terhadap polisi pada Senin dini hari yang lalu, anggota Polres Jakarta Timur terus bersiaga menjaga keamanan di sekitar wilayah Berlan, Jakarta Timur. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kita langsung bergabung dengan Tika Beremao dan juru kamera Muhammad Reza yang sudah ada di lokasi. Ya Tika, bagaimana dengan pantauan Anda berkaitan dengan kondisi di sekitar Berlan? Dapat kita lihat di belakang Anda terjadi banyak aktivitas yang dilakukan oleh polisi. Mungkin Anda bisa ceritakan apa yang terjadi di sana? Ya Egan dan juga pemirsa, saat ini memang tengah dilakukan penyisiran oleh tim gabungan kepolisian dan juga TNI di rumah-rumah di sekitar tempat kejadian perkara atau tempat kejadian pengeroyokan, yakni di kawasan Slamet Riyadi 4 di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Dan memang di sini rumah pertama yang dilakukan penyisiran adalah kawasan atau RT di samping di kawasan Slamet Riyadi 4, yaitu di kawasan Ksatria 5. Dan di sini memang gabungan kepolisian ini terdiri dari Polda Metro Jaya, dari Polres Jakarta Timur dan juga dari Polsek Matraman, serta gabungan dari TNI dan juga polisi militer. Dan sejak setengah 11 siang tadi dilakukan penyisiran, tim gabungan tersebut telah menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah beberapa paket narkoba yang sudah lama memang telah disimpan, dan juga ada timbangan digital yang diduga digunakan untuk mengukur berat kemasan paketan narkoba. Dan tadi juga dari tim gabungan telah menemukan beberapa atau puluhan kemasan dan juga jarum suntik yang diduga digunakan untuk menggunakan narkoba di sekitar wilayah TKP di kawasan Slamet Riyadi 4 di Kampung Berlan ini. Dan di sini Egan, saya ingin menunjukkan ini adalah lokasi tempat di mana tadi baru saja kepolisian melakukan penggalian tanah, di mana memang selain sampah-sampah kecil yang ditemukan, polisi juga melakukan penggalian di sejumlah tempat seperti ini untuk mencari apakah ada barang bukti lainnya yang ditemukan, yang disembunyikan oleh para pelaku untuk menyembunyikan barang bukti seperti narkoba di tempat kejadian perkara. Dan memang sebelumnya, Egan, tim kepolisian atau tim penyidik narkoba dari Polsek Senen Jakarta Pusat ini pada 2 hari yang lalu melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Berlan ini, di salah satu rumah yang diduga adalah milik salah satu bandar narkoba. Namun akhirnya peristiwa penggerebekan tersebut terjadi berakhir dengan aksi pengeroyokan pada tim kepolisian. Dan saat ini, Egan, saya ingin mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat TKP di mana penggerebekan dari tim penyidik narkoba tersebut dilakukan, dan juga akhirnya terjadi insiden pengeroyokan. Dan ini memang terlihat di kamera bahwa area perumahan ini memang terletak di gang yang cukup sempit. Anda bisa melihat di sana ada garis polisi yang membentang, ada sekitar 10 rumah yang memang dikelilingi atau sudah dibatasi dengan garis kepolisian. Nah, disinilah tadinya pada 2 hari yang lalu tim penyidik narkoba dari Polsek Senen Jakarta Pusat ini menggerebek perumahan, dan akhirnya dikepung oleh massa atau oleh belasan pelaku yang memang di sini di sekitar sinilah rumah dari para bandar narkoba yang senantiasa bertransaksi. Dan memang di sini menurut beberapa warga pun mereka tidak mengetahui bahwa ternyata di sini adalah tempat para orang-orang yang diduga merupakan bandar narkoba melakukan transaksi. Dan dapat dilihat di jarak dari TKP atau rumah-rumah yang dikelilingi oleh garis polisi ini sangat dekat dengan kawasan Kali Ciliwung, yang memang kali ini memang merupakan tempat yang diduga
pelaku melakukan atau pelaku membuang tubuh dari salah satu penyidik narkoba, yakni Bribka Taufik Hidayat. Ini adalah Kali Ciliwung yang merupakan tembusan ke arah pintu air Manggarai. Di kali inilah diduga para pelaku membuang tubuh dari korban Bribka Taufik Hidayat setelah sebelumnya ia diduga disekap di salah satu rumah warga di sini. Dan memang Egan, dari kejadian ini satu polisi tewas, yaitu Bribka Taufik Hidayat, dan dia ini akhirnya ditemukan mengambang di DPU Banjir Kanal Gambir, Jakarta kemarin. Dan sampai saat ini pun tim gabungan dari kepolisian dan juga TNI, juga polisi militer juga masih terus melakukan penyisiran apakah nanti akan ditemukan lagi barang bukti yang lain di kawasan baik di Slamet Riyadi maupun RT-RT di sekitar kawasan ini. Sementara itu, ayah Mirna, Darmawan Salihin, menyerahkan seluruh proses penyelidikan kematian anaknya kepada polisi. Ia berharap polisi dapat membongkar penyebab kematian Mirna. Biar nanti semua dijelasin Pak Polisi, lagi dilakukan penyelidikan. Mas, tadi berapa? Mas, benar aja Mas. Tolong. Gini aja deh. Jadi intinya gini, kasus ini harus dibongkar karena kalau tidak dibongkar bisa dibayangkan nanti banyak yang mati kena sianid, nggak ada apa-apa dia pikir, nggak ada hukumnya, betul kan? Betul. Semacam itulah. Gitu. Ya kita doa aja insya Allah ini cepat terbongkar. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkait pemeriksaan lanjutan Jessica Wongso, saksi dalam kematian Wayan Mirna Salihin setelah meminum kopi di sebuah kafe di Mall di Jakarta, kita akan bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Ganda Monte di Polda Metro Jaya. Riyad, apakah Jessica saat ini sudah selesai diperiksa? Ya, baik Tasya, adapun pemeriksaan terhadap Jessica atas kematian Wayan Mirna sampai saat ini masih terus berlangsung di gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan Jessica sendiri datang ke gedung Dirkrimum ini sekitar pukul 1 siang tadi, artinya sekitar 4 jam berlalu pemeriksaan terus dilakukan intensif kepada Jessica. Dan pemanggilan hari ini adalah pemanggilan ke-5 kalinya Jessica diperiksa sebagai saksi atas kematian Mirna yang meninggal ketika meminum kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia. Dan hingga saat ini polisi juga belum bisa memastikan siapa tersangka atas kematian dari Mirna. Tasya. Ya, Riyad, kami menerima informasi bahwa polisi memastikan ada 2 saksi yang mencicipi kopi Mirna. Bagaimana kondisi mereka? Riyad. Ya, baik, berdasarkan keterangan yang kami terima dari Direktur Kriminal Umum Krishna Murti memastikan bahwa ada 2 orang yang ikut mencicipi di gelas Mirna saat meninggal di Olivier Cafe Grand Indonesia. Namun 2 orang tersebut memastikan bahwa memang rasanya berbeda dari kopi Vietnam pada biasanya. Dan belakangan diketahui bahwa Puslap 4 Mabes Polri memastikan bahwa ada racun cyanida di dalam gelas Mirna yang menyebabkan kematian. Namun Krishna Murti juga menegaskan bahwa kedua orang tersebut sifatnya hanya mencicipi kopi di gelas Mirna dan tidak meminum secara langsung dan masuk ke dalam organ tubuh kedua saksi tersebut. Kedua saksi tersebut adalah Hani yang merupakan teman Mirna dan juga 1 orang lagi yang merupakan pegawai dari Cafe Olivier Cafe. Dan Krishna memastikan bahwa keterangan dari kedua saksi tersebut sangat signifikan dan berguna bagi pengembangan penyidikan. Tasya. Baik, Riyad, kami tunggu laporan Anda selanjutnya dari pemeriksaan saksi Jessica Wongso. Pemirsa, tadi itu laporan dari Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Ganda Monte langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, Presiden menggelar rapat terbatas bersama Komisi Perlindungan Anak, Komisi Penyiaran, dan sejumlah menteri. Rapat ini membahas kekerasan anak terkait bullying. Sudah ada rekan kami, Yulian Nawen, yang akan melaporkan langsung dari Istana Negara.
Yuil, apa tindakan pemerintah terkait bullying anak? Ya, Tasya, baru saja usai dari ratas yang membahas terkait mengenai kekerasan anak, di mana dari ratas yang tadi dipimpin oleh Presiden bersama